kasih. Salam, selamat pagi, siang, sore untuk kita semua. Hari ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Auditin 2 sebagai pengganti UAS. Saya akan membuat video ini. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Jan Firdiai, NIM 2022 670880. Saya akan masuk dalam materi saja langsung. Nomor saya ambil di nomor 7, yaitu kompetensi dasar, mengatur strategi audit awal, materi pokok, strategi audit awal, kegiatan pembelajaran, kegiatan tutorial, dan diskusi. Alokasi waktu 150. Indikator pencapaian mahasiswa dapat membedakan dua alternatif strategi audit awal yang biasa digunakan dalam perencanaan audit. Jenis penilaian, kuis, partisipasi, diskusi. Sumber bahan utama BT6, pendukung, A dan tim. Untuk masuk dalam penjelasan langsung mengukur strategi audit awal. Di sini saya akan menjelaskan terdapat 3 poin, yaitu memperoleh pemahaman awal tentang entitas dan bisnisnya. Yang kedua, mengidentifikasi risiko audit potensial. Yang ketiga, mengembangkan rencana audit awal. Ini kemudian yang kedua, strategi audit awal. Strategi audit awal adalah strategi proses yang dilakukan auditor untuk memperoleh pemahaman awal tentang entitas dan bisnisnya, mengidentifikasi risiko audit potensi, dan mengembangkan rencana audit awal untuk memastikan bahwa audit dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk mendeteksi dan melaporkan salah saji material dalam laporan keuangan. Di sini saya akan memberikan salah satu contoh, yaitu contoh dalam sebuah laporan. Jika saya sebagai pengaudit atau pengaudit, jikalau saya salah mensajikan dalam laporan keuangan, misalnya angka, misalnya pendapatan yang dari bulan Januari ini dia semakin kemajuan, namun dalam bulan Februari ini dia pendapatan berkurang, sehingga di sini dampaknya seperti apa. Maka dari itu, untuk menjalin efektif dan efisien harus mensajikan material dalam keuangan. Itu seperti begitu penjelasan. Berikut kuliah tutorial dan diskusi. Nah, kuliah tutorial dan diskusi ini saya akan jelaskan sedikit. Saya kuliah tutorial, kita melihat di bangku perkuliahan selalu kita belajar diskusi, kemudian tutorial ini saya menjelaskan sedikit tutorial bahwa seringkali kita nonton di YouTube, kemudian Instagram, dan aplikasi lainnya. Nah, tutorial yang kita nonton ini sebenarnya kita punya pengalaman dalam suatu bidang tersebut, agar supaya apapun yang kami sudah nonton tutorial ini bisa mewujud sesuai dengan rencana atau pencapaian perkuliahan kita. Kemudian apapun yang kita sudah nonton tutorial ini bisa menunjukkan mata kuliah tersebut dengan mata kuliah dari sebagai tutorial. Kemudian diskusi ini seringkali ibu dosen atau bapak dosen mereka memberikan materi. Nah, sebelum daripada mereka memberikan materi ini, sesudah mereka memberikan materi
pertanyaan ini, apakah pendapatan dari kami mahasiswa, bila ada pertanyaan kami tanya kepada dosen. Nah, ini menjadi diskusi. Kemudian mata kuliah auditing ini selalu kita presentasi. Nah, presentasi ini contohnya dari kelompok 1 kita presentasi dan membuka pertanyaan, sehingga kami kelompok 2 dengan 3 ini memberikan pertanyaan kepada kelompok 1 agar mereka pertanyaan ini agar kelompok 1 bisa menjawab. Ini menjadi diskusi dalam metode pembelajaran atau kegiatan pembelajaran. Kemudian ada juga materi, kemudian diskusi tutorial. Mungkin penjelasan seperti itu. Maka yang berikut alokasi waktu. Alokasi waktu, saya akan menjelaskan sedikit tentang alokasi waktu. Misalnya mata kuliah auditing, khususnya mata kuliah auditing 2, ini perkuliahannya dari jam 1, sehingga sebelum berangkat ke kampus itu bangun pagi, persiapan, kemudian bersihkan tempat, dan juga apapun yang sebentar kami akan belajar sesuai dengan topik yang ibu berikan, itu yang akan pelajari dari rumah sebelum berangkat ke kampus. Sehingga bagaimana caranya untuk alokasi waktu ini? Misalnya mata kuliah auditing jam 1, nah bangun jam 6 persiapan, kemudian jam 9-10 ini belajar mata kuliah tersebut dan juga topik tersebut agar mempermudahkan dalam selama perkuliahan di kampus. Kemudian sudah jam 1 berangkat ke kampus dan juga belajar dengan efisien. Artinya bahwa apapun yang kita sudah alokasikan waktu ini sesuai dengan itu, dari kampus bisa belajar dengan efektif dan efisien. Mungkin penjelasan seperti itu dengan alokasi waktu. Yang berikut, mahasiswa dapat membedakan dua alternatif strategi audit awal yang biasa digunakan dalam perencanaan audit. Di sini saya akan menjelaskan sedikit. Ada 2 poin. Yang pertama, pengendalian internal. Yang pertama, fokus pada pemahaman dan evaluasi efektivitas pengendalian internal entitas. Yang kedua, digunakan ketika pengendalian internal dianggap kuat dan diandalkan. Yang ketiga, memungkinkan pengurangan pengujian substantif atas transaksi dan saldo akun. Yang pertama. Yang kedua, pendekatan berbasis. Pendekatan berbasis ini pada umumnya digunakan ketika entitas memiliki sistem pengendalian internal yang lemah atau tidak efektif. Nah, tidak efektif ini saya menjelaskan sedikit bahwa dalam suatu perusahaan ini tidak efektif. Misalnya dalam suatu pelaporan ini salah disajikan sehingga dampak buruknya suatu laporan keuangan ini tidak efektif. Maka dari itu, bagaimana caranya untuk mengambil cari cara agar laporan ini bisa efektif. Kemudian di sini ada beberapa poin. Yang pertama, strategi audit awal yang tepat pada beberapa faktor. Yang pertama, ukuran dan kompleksitas entitas. Kemudian sifat industri, riwayat audit entitas,
penilaian audit terhadap efektivitas pengendalian internal entitas. Di sini saya akan menjelaskan sedikit. Auditor harus mempertimbangkan faktor-faktor ini dengan cermat untuk memiliki strategi audit awal yang paling sesuai dengan situasi dan kondisi entitas yang diaudit. Di sini saya akan memberikan salah satu contoh, yaitu selama masa auditor mensajikan data tersebut, bagaimana cara untuk memberikan kondisi atau situasi yang nyaman agar sebagai laporan keuangan ini bisa disajikan dengan baik, agar supaya tempat yang bisa mendukung atau konduktif bisa untuk disajikan dengan baik, agar supaya perusahaan-perusahaan bisa semakin berkembang dalam hal tersebut. Ini sebagai salah satu contoh. Kemudian jenis penilaian, ini ada kuis, partisipasi, diskusi. Ini penilaian yang pertama, aktivitas kuliah saya dapat 10%, tugas 15%, kuis 15%, ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 30%. Nah, ini saya akan menjelaskan sedikit aktivitas kuliah. Nah, ini sebagai contoh, selama masa berjalannya satu semester ini, dari awal sampai dengan akhir semester, kalau saya aktif terus, maka saya akan mendapatkan bobot 10%. Kemudian tugas dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan akhir, bila ada tugas ini saya akan kerjakan dengan produktif atau baik, sehingga saya akan mendapatkan bobot nilai 15%. Kemudian kuis ini selama masih berjalannya satu semester ini, apapun yang dosen mereka memberikan materi. Nah, materi ini menjadikan kuis sehingga mereka mengambil 5 poin. Jadi mereka memberikan 5 poin ini, saya jawab dengan baik, teliti, maka saya akan mendapatkan 15 poin. Jikalau saya tidak teliti atau menjawab dengan tidak produktif, sehingga nilai kuis pun akan berbeda. Kemudian ujian tengah semester ini juga proses ini, kalau saya salah jawab berarti otomatis saya juga mendapatkan nilai yang rendah atau menengah. Sama demikian juga dengan ujian akhir semester, sehingga dalam masa berjalannya satu semester ini, seringkali tidak mengerjakan tugas, seringkali tidak masuk atau tidak kuliah dengan baik, sehingga saya menilai tidak dapat 100%. Jadi saya akan mendapatkan 80% atau 70%. Jikalau saya ikuti dengan baik dari masa berjalannya satu semester ini dengan baik, maka saya akan mendapatkan bobot 100%. Penjelasan dan penilaian berikut. Yang berikut
berbahan. Di sini ada utama BT6, pendukung A dan M. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit. BT6 merupakan alat yang berharga untuk bisnis yang perlu mengidentifikasi keaslian produk elektronik. Manfaat di sini terdapat beberapa manfaat, yaitu melindungi konsumen, meningkatkan kepercayaan pelanggan, meningkatkan keuntungan. Nah, di sini sebagai BT6 ini saya memberikan salah satu contoh, yaitu misalnya saya sebagai seorang perusahaan baru membuka perusahaan, saya sebagai pemilik perusahaan, bagaimana caranya untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan. Nah, misalnya saya sebagai pemilik perusahaan memberikan barang produktif yang sehat, kemudian barang-barang yang bisa diproduksi oleh manusia, sehingga kepada pelanggan ini bagaimana cara meningkatkan kepercayaan pelanggan. Nah, ini jadi mencegah penipuan juga, bagaimana cara untuk mencegah penipuan. Nah, dan juga untuk alat perangkat lunak yang sudah diarsip dalam sebuah perangkat lunak, ini bagaimana cara untuk mengamankan alat perangkat tersebut agar supaya alat ini juga bisa aman dengan baik. Itu kemudian meningkatkan keuntungan. Jadi selama masa berjalannya perusahaan, bagaimana caranya untuk meningkatkan keuntungan. Misalnya saya menyediakan salah satu barang, contohnya seperti handphone. Jadi bisa dibandingkan dengan handphone yang lain. Jika handphone lain tidak diproduktif atau tidak baik, maka saya menyediakan HP itu dengan baik. Dan juga alat perangkat lunak ini lebih efektif lagi agar kepada pelanggan ini bisa menarik dengan barang yang saya sudah buat. Itu sebagai contoh presentasi dari saya seperti begitu. Kata